Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Om Yan mau melanjutkan tentang soal-soal deret ya, baris dan deret SBMPTN tahun 2017 sampai 2021 ya. Jadi disatukan di sini ada 10 soal. Deret baris dan deret ini nggak begitu sulit ya dibandingkan bab-bab yang lainnya. Karena oleh sebab itu maka soal-soal deret ini jadikan soal-soal bonus ya, karena relatif ya lebih mudah dari bab yang lainnya. Oke, langsung saja nomor 1. Diketahui matriks P sama dengan min sepertiga min X dan X konvergen. Jadi X konvergen tuh di sini maksudnya itu kan kalau misal X itu S konvergen itu rasionya dia mempunyai antara min 1 dan 1 begitu, sehingga ya jumlah dari tahingganya diketahui. Jadi maksudnya dapat dicari ya. Maka nilai dari determinan P ditambah determinan P kuadrat ditambah determinan P pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai tahingga itu sama dengan berapa. Oke, dari sini saja berarti kita bisa mengetahui. Pertama kita cari dulu determinan P itu kan sama dengan min sepertiga kali min X, berarti sepertiga X, dikurangi diagonal kanan dikurangi diagonal kiri, ya kan? Itu rumus daripada determinan suatu matriks ya, berarti sepertiga X dikurangi seper 9. Nah, ini adalah suku pertamanya, berarti ini sama dengan A ya. Kalau dalam deret itu suku pertama itu biasa disebut sebagai A juga, ya kan? Nah, lalu karena konvergen di sini itu berarti bahwa SN-nya itu, S tahingganya itu sama dengan A per 1 min rasio, ya. Dimana A-nya adalah suku pertama. Oke, suku pertamanya ada ini. Dan rasionya kita bisa lihat. Rasio itu adalah dalam deret geometri itu suku kedua dibagi suku pertama, ya kan? Suku ketiga dibagi suku kedua. Ternyata rasionya adalah, jadi R di sini adalah ambil salah satunya ya. Jadi kalau misalkan suku kedua per suku pertama itu sama dengan suku ketiga per suku kedua, itu rasionya sama, nilainya sama maksud Om ya. Itu berarti deretnya deret geometri. Nah, di sini ternyata sama. P kuadrat dibagi P itu sama dengan P pangkat 3 dibagi P kuadrat, yaitu determinan P. Oke, kita tinggal masukkan ke sini ya. Kita tinggal masukkan ke sini, di mana A-nya ini berarti ya ditulis lagi. Jadi S tahingga itu sama dengan sepertiga dikurangi seper 9 per 1 min sepertiga dikurangi sepertiga X, sorry ya, sepertiga X. Wah, udah di sebelah sini. Jadi S tahingga itu sama dengan sepertiga X dikurangi seper 9 per 1 min dalam kurung sepertiga X min 1 per 9 ya. Oke, berarti kita selesaikan di sini, ini buka bawahnya. Berarti sepertiga X dikurangi seper 9 itu sama dengan 1 min sepertiga X ditambah 1 per 9 begitu ya. Oke, itu berarti oke, kalikan 9 ya, kalikan 9 itu berarti sama dengan ini 9 kali sepertiga X berarti 3X dikurangi 1 per ya 9 dikurangi 3X ditambah 1 atau sama dengan 3X min 1 per 9 ditambah 1 10 min 3X. Oke. Ya, ada nggak dalam pilihan ini? Om memberikan 3 pilihan ya. Ternyata tidak ada pilihannya. Kalau tidak ada, kalian bisa kalikan min 1 per min 1 ya. Min 1 per min 1
Itu berarti pilihannya adalah, sebentar ya. Oh ya, ternyata kalau pilihan bentuk seperti ini tidak ada, berarti kalian harus mengalihkannya dengan -1 per -1. -1 dikalikan yang atas tinggal dibalikan saja. Ingat ya, kalau dua suku dikalikan -1 itu berarti tinggal dibalikan saja. Ya, berarti di sini 1 min 3x per yang bawahnya itu juga sama ya. Itu juga sama, tinggal dibalikan saja. Sebentar ya. Oke. 3x min 10, 3x min 10. Nah, berarti ya, berarti ini isinya adalah 1 min 3x per 3x min 10. Ada nggak? Min 3x plus 1, 3x plus 10. Salah. Berarti yang C isinya. Ya. Kalau ini di min dikalikan ini berarti min 3x tambah 1. 1 min 3x sama per 3x min 10. Jadi isinya adalah C. Ini ya. Isinya adalah C. Tuh, jadi relatif mudah ya. Itu nomor 1. Oke. Jadi kalian harus melanjutkan hafalan kalian tentang deret tak hingga. Deret tak hingga itu dia akan bernilai jika rasionya itu, ya syaratnya rasionya itu antara -1 kurang dari rasio kurang dari 1. Ini syarat sebuah deret tak hingga mempunyai nilai. Ya, kalau misalkan di luar ini berarti dia divergen, atau dengan kata lain S tak hingganya tak hingga, isinya tidak ada ya. Oke, dianggap tak hingga. Sekarang nomor 2. Nomor 2, nilai X agar deret log X min 7 kuadrat ditambah log X min 7 pangkat 3 ditambah log X plus min 7 pangkat 4 ya, mempunyai jumlah adalah, berarti di sini, nah ini ya, kalau misalkan sekarang deret geometri rasionya itu berada di antara kisaran -1 R1. Itu berarti deretnya itu konvergen. Dalam artian bisa dicari deret tak hingganya, begitu kan? Oke. Nah, sekarang di sini kita akan membuktikan atau mencari batasan X supaya ini menjadi deret yang konvergen. Oke. Berarti pertama-tama harus kalian lihat, cari dulu rasionya, ya kan? Rasionya ternyata log X plus X min 7 pangkat 3 dibagi log X min 7 pangkat 2. Ya kan? Berarti R-nya itu sama dengan log X min 7. Ini syarat konvergen, berarti -1 kurang dari R kurang dari 1. Masukkan R-nya, ganti oleh log X min 7. Berarti -1 kurang dari log X min 7 kurang dari 1. Kalian tahu -1 itu sama dengan log 10 pangkat -1 kurang dari log X min 7. 1 itu sama dengan log 10. Ya, ini kurang darinya ditulis. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang lognya udah ada semua, berarti kita bisa coret ya. Berarti ambil numerusnya saja. 10 pangkat -1 itu sama dengan 0,1 atau 1/10 ya. Berarti kurang dari X min 7 kurang dari 10. Oke, 7-nya loncat ke kanan dan ke kiri. Jadi positif, berarti 0,1 ditambah 7 kurang dari X kurang dari 10 plus 7. Jadi 7,1 kurang dari X kurang dari 17. Nah, ini jawabannya ya. Berarti jawabannya pilihannya adalah A. Oke, itu nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3, agar deret geometri tak hingga dengan suku pertama itu sama dengan P memiliki jumlah sama dengan 5, maka batas nilai P adalah, nah, seperti juga tadi ya,
deret geometri tahingganya itu bernilai. Berarti di sini syaratnya kita tulis lagi di sini. Jangan sampai lupa kamu ya. Min 1 kurang dari R kurang dari 1, ya kan? Nah, di sini A-nya suku pertamanya itu sama dengan P. Oke, dan jumlahnya adalah sama dengan 5. Ya udah, kita masukkan aja langsung ke persamaan di mana S tahingga itu A1 dikurangi R. Ya, ini sama dengan 5. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini A-nya itu sama dengan P. Ya kan? Suku pertamanya sama dengan P. Kita masukkan berarti menjadi P per 1 min R itu sama dengan 5, ya kan? Kali silang di sebelah sini. Berarti P sama dengan 5 dikurangi 5R. Atau P sama dengan 5 kali 1 min R, begitu kan saja ya. Oke. Ini sebentar. P sama dengan 5 min 5R. Sorry. Om mau menjadikan R sama dengan ya dalam 5 dan P. Berarti ini 5-nya ini kan. Berarti 5R itu sama dengan ya 5 dikurangin P. Berarti R-nya sama dengan 5 min P dibagi 5. Oke? Nah, ya udah, karena syaratnya min 1 kurang dari R kurang dari 1, ya karena ini mempunyai jumlah 5, maksudnya bisa dihitung ya, alias deret konvergen, berarti ini rumus selalu disertakan ya. Awas. Jadi kalian harus hafal ya, sebuah deret geometri konvergen atau dapat dihitung atau mempunyai nilai jika syaratnya rasionya antara min 1 dan 1. Kalian masukkan ke sini berarti min 1, ya kan? Kurang dari R kurang dari 1, ini syaratnya, itu menjadi ininya masukkan R-nya sama dengan 5 min P per 5. Berarti min 1 kurang dari R ininya tulis lagi ya, 5 min P per 5 kurang dari 1, ya kan? Oke, 5-nya pindah ke kanan dan ke kiri. Berarti di sini menjadi min 5 kurang dari 5 min P kurang dari 5. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah, awas ya, dia bisa pindah ke ruas kanan dan ke ruas kiri. Ini kan di tengah-tengah dia, ya kan? Sama. Maksudnya ketentuannya sama. Ya, kalau misalkan dia jadi penyebut, berarti pindah ke ruas kiri menjadi pengali. Dia menjadi ke atas, ini menjadi ke atas juga sama. Sehingga ketidaksamaannya menjadi ini. Selangnya menjadi seperti ini. Oke. Nah, ini 5 juga sama. 5-nya berarti kita pindahkan ke kiri menjadi min 5, pindahkan ke kanan menjadi min 5 juga. Ya, min 5 berarti min 10. Kurang dari min P kurang dari 5 dikurangi 5, 0. Oke. Karena di sini ada negatif, berarti kita harus kalikan min 1. Kalau dikalikan min 1 berarti tandanya berubah. Dikalikan min 1 semua menjadi sehingga ini menjadi 10 lebih dari P lebih dari 0. Atau kalau misalkan 0-nya kita taruh di kiri, berarti 0 kurang dari P kurang dari 10 ya. Jawabannya adalah A ya. Jadi cukup banyak yang melibatkan syarat deret geometri konvergen ya. Deret geometri konvergen artinya deret geometri tahingganya mempunyai nilai di mana syaratnya di situ adalah R-nya berada di antara min 1 dan 1. Ini kalian harus hafalin ya. Jadi syarat deret konvergen atau syarat deret geometri deret tahingga ya, suatu deret geometri itu rasionya harus berada di antara min 1 dan 1 ya. Jadi kalian tinggal masukkan caranya. Jangan bingung di sini ya. A sama dengan P. Ya, S tahingganya sama dengan 5. Kalian cari dulu, masukkan ke sini. A-nya sama dengan P kan. P
per 1 min R itu sama dengan 5 ya. Kamu buat R-nya dalam 5 dan P. Jadi kamu pindahkan ke sini ya. 5 min 5R sama dengan P, ya kan? Berarti 5R sama dengan, ini pindahkan ke sebelah kiri, berarti jadi positif 5 dikurangin P, ya kan? Berarti R sama dengan 5 min P dibagi 5. Nah, setelah ini lalu masukkan ke syarat ini. R-nya sudah ketemu ya, di sini 5 min P per 5. Ya sudah, masukkan ke sini min 1 kurang dari 5 min P per 5 kurang dari 1. Kalian utak-atik semua, awas ketentuannya harus hafal di sini sehingga didapatkan 0 kurang dari P kurang dari 10. Begitu ya. Oke, sekarang nomor 4. Ya, itu soal SBMPTN tahun 2021 ya, cukup mudah, nggak begitu sulit. Begitupun dengan nomor 4, ini melibatkan apa yang disebut sebagai syarat deret geometri yang mempunyai nilai ya. Di sini lihat, jika S jumlah Sn ini harusnya ya, jumlah n suku pertama atau jumlah ya, jumlah tahingga, ini jumlah tahingga karena di sini ini ada titik 3 di situ, berarti tahingga terus ya ke sana. 1 ditambah setengah sin 4x ditambah seperempat sin kuadrat 4x ditambah seperdelapan sin pangkat 3 4x. Kita langsung tahu dari ini mempunyai rasio itu sama dengan ini dibagi ini, berarti setengah sin 4x. Oke. Karena ini konvergen berarti ya, atau ada nilainya, berarti kita masukkan syaratnya ya. Kita masukkan syaratnya, di mana syaratnya itu adalah oke, S tahingganya kamu masukkan dulu ya. Berarti S tahingganya itu A jadi 2. Yang harus kamu hafal ya tentang deret tahingga ini. Deret tahingga S itu rumusnya A dibagi air. A per 1 min R. 1 min R ya. Kalian masukkan ke sini. Berarti ini 1 per 1 min, rasionya setengah sin 4x. Oke. Kita tahu trigonometri sin 4x dia juga mempunyai batasan antara min 1 ya, min 1 sampai 1. Awas kalau ini tidak dimasukkan ininya ke sini ya. Jadi maksudnya gini, kita melihat sekarang perbandingan trigonometri yang namanya sin x maupun cos x ya. Dia mempunyai batasan dari min 1 sampai 1 kan. Minimumnya ya, sin x itu adalah min 1 ya. Sin alfa di sini ya, dalam hal ini sin 4x ya. Maksimumnya adalah 1 ya kan. Masukkan ke sini ke syarat ini. Berarti di sini min 1 kurang dari sin 4x kurang dari 1 ya. Oh, ini terlalu kecil ya, tapi nggak apa-apa ya. Oke, Om ini ginikan dulu sebentar ya. Oke, gini. Tuh. Jadi kita masukkan sekarang nilai min 1. Masukkan aja ke sini, berarti S-nya. Kalau sin 4x-nya min 1, berarti S-nya itu sama dengan 1 per 1 dikurangi setengah kali min 1. Ya, berarti sama dengan berapa? 1 dikurangi setengah kali min 1 itu setengah. Ya, 1 ditambah setengah 3 per 2. 1 dibagi 3 per 2 berarti 2 per 3. Itu jika sin 4x-nya kita masukkan min 1. Lalu batasan yang lain sekarang kita masukkan tadi itu kan dimasukkan min 1, sekarang masukkannya 1. Ya kan? Berarti S-nya sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi setengah karena ininya 1 ya, sin 4x-nya ya. Itu berarti 1 dibagi setengah sama dengan 2. Batasannya dari sini sudah ada, yang kecilnya 2 per 3, yang besarnya 2. Jadi interval S-nya didapatkan 2 per 3 kurang dari S kurang dari 2. Oke, pelajari ya. Waduh, ini agak kacau nih Om ya. Tapi nggak apa-apa, makanya pelan-pelan Om di sini tulislah apa-apa yang menurut kalian penting untuk ditulis ya.
Oke, nggak begitu sulit kok, makanya Om ngambil di halaman yang kecil ini. Sekarang nomor 5 ya. 3 bilangan bulat positif membentuk barisan aritmetika dengan beda 12. Kita langsung nulis. Sekarang Om mau ngasih tahu sama kamu ya. Kalau seandainya ada 3 bilangan bulat, baik itu aritmetika maupun geometri, kamu misalkannya yang lebih baik adalah begini. Kalau dimisalkan suku pertamanya A, berarti suku pertamanya itu A-12. Lalu baru A, lalu A plus 12. Ya, jangan dimisalkan A plus 12, A plus 24, karena di sini bedanya 12. Ya, jadi mundur gitu. Kalau misalkan dalam selang selang garis bilangan itu A ini diibaratkan 0 gitu, jadi mundur ya di sini. Ini sama saja. Kalau kamu misalkan deret 3 barisan aritmetika itu dengan seperti ini. Jika U1 ditambah 2 dan U3 ditambah 8, maka didapat barisan geometri. Ya, sekali lagi. Jika suku pertama ditambah 2 dan suku yang ketiganya ditambah 8, maka ini barisan aritmetika ini berubah menjadi barisan geometri. Kita tulis lagi di bawah. Ini kan suku pertama kan, A-12 ditambah 2, berarti A-12 tambah 2 ditulis lagi, ya kan? Ini tidak disinggung-singgung, berarti tetap dia. Lalu suku terakhirnya ditambah 8, berarti A ditambah 12 ditambah 8, sehingga barisnya A-10, A plus 20. Oke, ya. Sekarang kamu harus tahu rasio itu rumusnya adalah, jadi ini bisa diambil dari rasio, rumus rasio, ya, atau bisa juga diambil dari rumus. Oke, nah ini adalah ketentuan yang harus kamu hafal. Kalau misalkan ada A1, A2, A3 dan ini merupakan deret geometri, A2 ini sama dengan akar A1 kali A3. Oke, nah ini ketentuan ya. Oke, ini ketentuan. Ya. Dan kalian bisa cari A1-nya A, A2-nya AR. Oke, kita lupakan dulu ini ya. Om sedang menjelaskan tentang sedikit ketentuan dalam deret barisan geometri. Kamu tahu ini A, ini AR, ini AR kuadrat. Jadi kalau terbukti ini A, berarti kan suku keduanya AR ini kan. AR itu kan sama dengan akar A kali AR pangkat 3. AR kuadrat ya, sorry ya. Kalau A3-nya itu berarti AR kuadrat kan, suku ketiganya atau U3-nya. Berarti ini akar dari A kuadrat R kuadrat, ya udah AR ya. Jadi ini kalian harus paham yang ini, suku tengah itu sama dengan akar suku pertama ya dikalikan suku ketiganya. Jadi suku kedua itu sama dengan, dan itu berlaku. Misalkan U5, U6, U7. Berarti U6 sama dengan akar U5 dikali U7. Nah, sekarang ini kamu lihat. Ini katanya berubah menjadi deret geometri, ya kan? Ya sudah, berarti karena di sini kita akan mencari nilai A-nya berapa nih, ya. Masukkan ketentuan ini. Berarti di sini A itu sama dengan akar dari A-10 dikali A plus 20. Ya. Kalian kuadratkan kedua ruasnya menjadi A kuadrat sama dengan, jadi akarnya hilang kan? Akarnya hilang. Berarti ini langsung aja kita kali-kalikan, berarti A kuadrat min 10A plus 20A plus 10A dikurangi 200. A-nya bisa dicoret. Awas kali dicoret berarti ininya. Sebentar. Oke,
Karena bukan perkalian, ini penjumlahan berarti menjadi 0 kan? Nah, oke. A kuadratnya sama dengan A kuadrat ditambah 100 dikurangi 200, ini 10A ya, bukan 100. Oke, berarti di sini 10A sama dengan 200, jadi A-nya sama dengan 20. Oke. Ya. Belum selesai. Belum selesai. Yang ditanyakan adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Oke. Kalian masukkan 20 ini ke pemisalan yang mana? Yang ini, awas ya. Yang pertama loh. Yang pertama, bukan yang kedua. Setelah dia ditambahin 2 suku pertamanya dan suku ketiganya ditambahin 8. Jadi kalian masukkan ke yang ini. Ya udah. Suku pertamanya A dikurangi 12, A-nya 20, berarti 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Suku keduanya 20. Suku ketiganya 20 ditambah 12, 32. Berapakah jumlahnya tuh, lihat ya. Jumlah U1 ditambah U2 ditambah U3 berarti ini langsung aja dijumlahkan. Ya kan, berarti 28 ditambah 32 itu sama dengan 60 ya. Oke, berarti jawabannya A. Mudah ya, deret itu sebetulnya mudah, baris dan deret ini, baik geometri, aritmetika terutama aritmetika ya. Geometri sebetulnya ada soal-soal yang agak rumit gitu ya di saintek, tapi Om belum sempat ngumpulinnya. Oke, ini juga lumayan ya, cukup lumayan. Yang penting di sini kalian mengerti ya, karena baris dan deret ini merupakan soal bonus ya, dan itu ketentuan dari sejak dulu ya, karena ditinjau dari ya atas alasan dengan alasan bahwa bab baris dan deret ini lebih mudah ya dibandingkan dengan bab-bab lainnya. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6, diketahui X, Y, 12, X plus Y, 27. Berarti ada 5 suku nih, 1, 2, 3, 4, 5.